Saya menjadi prodiakon ketika itu melihat seorang bapak-bapak udah sepuh, dia menjadi prodiakon, pegang cibori aja udah gemetar. Saya terus dalam hati berpikir, apakah harus menunggu bapak ini meninggal baru ada penggantinya? Penerapan protokol kesehatan di gereja Jetis ini cukup baik, bahkan sistem berlapis seperti itu ya. Dan bukan hanya yang diberlakukan pada umat, namun juga prodiakon, dan saya yakin juga para romo, suster juga menerapkan protokol ini karena tidak hanya untuk melindungi diri mereka, tapi juga melindungi umat dan lingkungan di sekitarnya. Setelah menerima hosti dari romo, prodiakon itu juga sebelum mengambil sibori harus menyemprotkan hand sanitizer. Sudah ada satu pelayan kembali yang bertugas untuk nyemprot hal tersebut. Jadi ini lebih ketat dari yang umat biasanya atau yang ikut misa. Prodiakon lebih ketat. Hai sedulur Jetis Podcast, apa kabar? Semoga jenengan semua dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan tetap rajin ke gereja. Nah, pada kesempatan kali ini, Setip akan mengangkat salah satu tema dari bulan katekese liturgi, yakni tidak ke gereja karena takut tertular COVID. Nah, untuk membahas tema ini, kita mengundang dua narasumber yang cukup aktif, bisa dikatakan seperti itu di gereja, terutama di masa pandemi ini. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan mereka. Halo, Mas Evan dan Mas Wawan. Nah, mungkin kita buka dulu ya. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan. Oke. Nah, kita ngomongin untuk tema kali ini adalah tidak ke gereja karena takut tertular COVID-19. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu awal mula Mas Evan dan Mas Wawan terlibat sebagai prodiakon di Paroki Jetis ini seperti apa dan tantangannya seperti apa, terutama di masa-masa pandemi ini. Dulu gimana pengalaman ketika awal menjadi prodiakon, apakah panggilan batin ataukah perintah dari ketua lingkungan atau seperti apa dulu? Saya jujur menjadi prodiakon itu suatu kerinduan dan rasa syukur saya karena saya itu merasa dicintai oleh Tuhan ya. Walaupun saya melakukan segala kesalahan di masa lalu, tapi Tuhan mengampuni dan membentuk saya, merangkul saya untuk kembali lagi ke gereja. Saya menjadi prodiakon ketika itu melihat seorang bapak-bapak udah sepuh, dia menjadi prodiakon, pegang cibori aja udah gemetar. Saya terus dalam hati berpikir, apakah harus menunggu bapak ini meninggal baru ada penggantinya? Padahal di tempat kita banyak keluarga muda yang sehat, kuat. Disitulah hati saya tergerak untuk akhirnya pada waktu Ibu Ketua Lingkungan mengajak saya untuk jadi prodiakon, saya cuma katakan, siap sendiko dawuh. Disitulah saya mau siap karena sebagai wujud rasa syukur saya dan keluarga 100% bahkan 1000% sangat mendukung. Itu tahun berapa ketika menjadi prodiakon? Tahun 2020. Oh, berarti udah hampir 2 tahun ya? Iya, masih baru. Kalau Mas Wawan sendiri dari lingkungan mana? Saya dari lingkungan Santa Maria Assumpta, Jogjudan Lor. Nah, kalau Mas Evan sendiri gimana ya pengalamannya jadi prodiakon dulu seperti apa? Iya, luar biasa ya. Wah, ini agak berbeda nih dengan Mas Wawan. Kalau Mas Wawan itu tergerak hatinya setelah melihat keadaan di gereja, kemudian terpanggil hatinya. Saya lebih sederhana dalam panggilan yang saya terima, tetapi ini suatu bisa dibilang 180 derajat. Karena saya tadinya ini tidak aktif di gereja.
Tidak aktif maksudnya dalam pelayanan. Hanya ke gereja itu pada waktu hari Minggu atau misa harian gitu. Tapi pada suatu malam, singkat cerita, pada suatu malam saya sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Kan kalau keluarga muda seperti tadi Mas Wawan bilang, wah ini lagi menggebu-gebunya bekerja, banyak kegiatan di luar. Gitu. Setelah selesai semua, kemudian malam itu sebelum tidur, ya menyempatkan diri merenung. Kemudian yang tersirat adalah begini. Ini seperti suara Tuhan yang bertanya. Dari kecil kamu sudah mendapatkan apa? Semuanya banyak yang kuberikan kepadamu. Baik dari kesehatan, sekolah, mungkin prestasi, sampai bekerja, keluarga, anak-anak. Semuanya kuberikan kepadamu. Jika aku minta sedikit dari waktumu, apakah engkau mau berikan? Itu pertanyaan yang sangat buat saya sungguh kaget pada waktu itu. Dalam kesendirian. Dalam kondisi tidur atau enggak, hanya merenung. Pas saja. Merenung ya. Ya, setelah semua pekerjaan selesai, biasanya kan kita gitu ya. Flashback satu hari ini ngapain begitu, apa yang belum besok harus dilakukan gitu. Nah, tapi yang justru muncul adalah seperti itu. Nah, kemudian itu saya anggap sebagai, oh iya ya, Tuhan sudah memberikan semuanya. Saya hanya diminta, kalau aku minta sedikit dari waktumu, apakah kamu mau berikan? Tahun berapa itu Mas Iman? 2019. Nah, mulai saat itu kemudian saya menyediakan diri untuk aktif di lingkungan, di pengurus, kemudian ada penjaringan prodiakon dan saya menyediakan diri juga. Demikian Mas. Jadi punya pengalaman-pengalaman spiritual masing-masing. Ya. Jadi di lingkungan kita bersyukur prodiakonnya dari keluarga muda. Kalau Mas Ivan juga dari Maria Assumpta? Ya, saya dari Maria Assumpta juga. Wow. Kebetulan ya. Jadi sudah akrab ya, sudah saling mengenal ini. Oke, Mas, kita masuk ke tema kali ini. Ini kan masa pandemi berlangsung udah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lebih lah gitu. Nah, ketika menjadi prodiakon, tentu ada hal yang berbeda ketika sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Wah, tentu Mas Wempi. Nah, apa yang perbedaan yang dirasakan dan kemudian menjadi tantangannya sebagai prodiakon saat ini di masa pandemi ini? Silakan Mas Wawan dulu. Oke. Kalau sebelum, wah kita kan pas baru-baru dilantik ya, semangat kita. Tugas siap-siap. Begitu pada waktu pandemi, kita melayani umat, kita benar-benar merasa ternyuh ya. Umat itu rindu mau ke gereja, tapi karena pandemi kan jadi nggak bisa. Terus kebetulan pada kalau nggak salah bulan Juni ya, bulan Juni 2020 mulai ada misa. Nah, di situ terus dibentuk untuk pengibaran komuni ke lansia dan umat yang di bawah umur 65 tahun. Ya di situ kendalanya sih ada yang bilang, oh aku nggak sakit apa-apa kok nggak boleh ke gereja. Jadi kita harus berikan edukasi. Bapak Ibu tidak sakit, tapi punya sesuatu yang mohon maaf mungkin beresiko ya. Nanti untuk diri Bapak Ibu dan untuk diri keluarga. Di situ mereka akhirnya bisa memahami juga di masa pandemi ini kalau ada umat yang nggak datang, karena kebetulan yang saya kirimi piai sepuh semua. Jadi saya sempatkan waktu untuk kunjungin, tanya kenapa kabarnya, itu nanti kita ajak doa untuk saling menguatkan. Terus nanti karena banyak yang nggak punya WA ya, sebelum misa sama pada waktu ngirim komuni nanti setelah saya ngambil hosti, saya biasanya 1 hari sebelumnya mengunjungi mereka satu persatu,
ngabarin Bapak Ibu besok terima komuninya jam segini. Jadi kendalanya itu kita harus mengunjungi, tapi itu malah merasakan suatu sukacita bisa bertatap muka menyapa mereka. Gitu. Mas Ivan, gimana? Ya baik. Tadi banyak diceritakan oleh Mas Wawan tentang bagaimana dinamika umat di lingkungan. Nah, kalau saya ini yang di gereja saja. Di gereja semuanya diatur sedemikian rupa untuk memenuhi protokol kesehatan yang ditentukan. Nah, dari gereja Jati sendiri saya bersyukur karena dari tim Satgas bisa berusaha sedemikian rupa sehingga kita bisa misa offline. Nah, tentu saja berbeda ya. Begitu masuk kita sudah ada, sebelum masuk malah. Untuk ikut misa kita harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian setiap umat diberikan identitas berupa barcode. Sehingga tidak hanya mendaftar tapi semuanya sudah terregister dan itu datanya sampai ke keuskupan. Itu luar biasa. Untuk mengidentifikasi siapa yang boleh ke gereja dan siapa yang harus ikut online dulu di rumah untuk ikut misa karena berbagai pertimbangan, ada usia, kesehatan, begitu. Kemudian sampai di gereja semuanya harus mengantri untuk masuk karena satu harus di-scan terlebih dahulu. Apakah namanya terdaftar atau belum. Kemudian cuci tangan, kemudian ada pengecekan suhu tubuh, hand sanitizer, bahkan duduknya pun diatur. Itu yang umat. Sebagai prodiakon juga kita melakukan hal yang sama. Bukan berarti terus, wah ini prodiakon bisa lewat belakang gitu. Atau langsung bypass sampai ke belakang. Tidak, justru semakin ketat karena kita nanti akan berhubungan dengan banyak umat, yaitu pada saat pembagian komuni. Maka harus dijaga lebih ketat daripada umat yang datang ikut misalnya apa misa. Mas? Lebih ketatnya dalam hal apa? Misalnya begini, prosedur sama ya pada waktu ikut misa offline, tetap mendaftar, kemudian cek suhu tubuh, cuci tangan, hand sanitizer, kemudian sekarang ada air suci. Ini perkembangan yang baik juga. Tadinya kita tidak menyediakan air suci, sekarang ada air suci yang tanpa sentuh, dia sudah bisa menyediakan sendiri. Kemudian begitu masuk di sakristi, kita itu memakai perlengkapan prodiakon. Ada alba, single, dan samir. Setelah itu kita harus mencuci tangan kembali dan memakai hand sanitizer. Kemudian pada saat ikut misa, peraraan masuk, kemudian nanti pada saat, biasanya kan prodiakon itu naiknya pada saat Bapak kami. Bapak kami sudah mulai turun. Nah, sebelum Bapak kami itu semuanya menyemprot kembali tangannya dengan hand sanitizer. Kemudian menerima hosti dari Romo. Setelah menerima hosti dari Romo, prodiakon itu juga sebelum mengambil sibori harus menyemprotkan hand sanitizer. Sudah ada satu pelayan kembali yang bertugas untuk menyemprot hal tersebut. Jadi ini lebih ketat dari yang umat biasanya atau yang ikut misa. Prodiakon lebih ketat. Setelah selesai, semua prodiakon itu juga disarankan, diwajibkan untuk mencuci semua peralatan yang dipakai pada saat misa berlangsung. Jadi ya pekerjaannya lebih, prosedurnya lebih karena kita harus berinteraksi dengan orang banyak, yang lebih banyak. Itu baru yang di gereja karena habis itu banyak juga yang prodiakon atau asisten pembagi komuni luar biasa itu juga mengirim di lingkungan-lingkungan dan harus memakai alba, single, dan samir seperti waktu tugas di gereja. Itu gimana kalau pas melayani umat sendiri seperti apa? Yang
dilakukan oleh Mas Evan biasanya ketika berhadapan dengan umat? Waktu pengiriman komuni. Pengiriman komuni di tempat kami dikondisikan sedemikian rupa juga dengan protokol kesehatan. Yaitu yang pertama, sebelum mereka masuk ke ruangan, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian tempat duduknya diatur. Kemudian, nah ini yang penting. Untuk mengirim tersebut, kondisinya sama. Kita akan menerima kehadiran Kristus. Yang datang itu bukan prodiakonnya sebenarnya. Dia hanya sarana. Tapi kita ingin menghadirkan Kristus di masa pandemi ini lewat pengiriman komuni. Sehingga yang datang pun juga seperti datang ke gereja. Pakai baju yang pantas. Kemudian disediakan altar yang pantas, ada meja, kemudian ada ditaplai gitu maksudnya, kemudian ada salib, ada lilin, gitu, dan juga ada alas yang dari kain putih untuk meletakkan hosti pada saat pengiriman. Pada sebelum diterimakan komuni tersebut, prodiakon juga akan menyemprotkan hand sanitizer kepada penerima komuni yang dikirim tersebut. Jadi berlapis-lapis gitu, untuk memastikan bahwa ini semua aman. Kita hanya menjaga. Kalau semuanya sudah dikondisikan, ya kalau misalnya resiko itu akan semakin kecil gitu. Nah, ini kemudian sampai 1,5 tahun kita berada di masa pandemi. Kalau dari pengamatan Mas Evan dan Mas Wawan sendiri, bagaimana sih perkembangan penerapan protokol kesehatan di Paroki Jetis? Apakah masih tetap ketat, apa mulai longgar atau seperti apa? Karena jujur kalau saya misalnya ke gereja, kadang ada saja yang ya setelah barcode langsung nerabas, tidak cuci tangan sampai kadang harus diingetin, Mas Mbak cuci tangan dulu gitu. Nah mungkin bagaimana itu kalau sekarang ini? Mungkin masyarakat juga bosan juga kan, apalagi kalau yang pingin ke gereja tapi tetap tidak bisa ke gereja gitu karena harus mungkin faktor usia atau faktor apa. Kalau menurut pandangan saya di paroki kita, Paroki Jetis ini semakin ketat ya. Semakin ketat. Saya lihat lebih bagus. Dan saya lihat beberapa umat sudah banyak yang kalau dulu masih lewer ya, sekarang taat. Yang terpenting kan kita kalau datang ke gereja itu tetap taati protokol kesehatan dan 5M itu. Saya lihat semakin ke depannya semakin bagus, apalagi ada alat kita masuk, ada sensor tubuh. Gitu kita masuk, bukan hanya cuci tangan, hand sanitizer, kita masuk itu di depan gereja itu ada alat yang sensor tubuh langsung nyembur ke seluruh badan kita. Jadi saya rasa dari yang awal kita cuman sensornya pakai seperti pistol termogan, sekarang cuman sentuh. Nah, itu saya rasa yang terpenting adalah umat belajar taat, mentaati protokol kesehatan, maka semuanya akan baik-baik saja. Ya. Nampaknya itu yang perlu ditanamkan ke umat sekarang. Jadi tidak harus menunggu ada petugas, tapi kesadaran sendiri. Misalnya mulai ketika datang, mungkin sebelum datang ya sudah mempersiapkan diri. Saya kalau dalam kondisi sehat ya menjaga gitu ya, mulai pakai masker, menyiapkan hand sanitizer gitu. Nah kemudian ketika tidak ada petugas ya jangan nyelonong aja gitu. Betul. Ya nampaknya itu yang harus ditanamkan, memberikan edukasi. Itu sebenarnya beda tipis dia lolos atau tidak. Karena begitu Mas Babi. Jadi menurut saya begini, kita ini sudah melaksanakan protokol ini, itu sudah cukup lah waktunya dari pembelajaran. Jadi ini adalah kita anggap umat itu sudah mulai terbiasa. Kan ini pembiasaan era normal baru. Nah jika ada yang lolos, mungkin dia itu ada lupa atau
perlu diingatkan. Jadi karena kita kan tempat cuci tangan ada 2 tempat, yang di dekat termogan dan juga yang di dekat tempat buku kan begitu. Nah itu masih bisa diingatkan di situ. Masih berlapis, itu maksudnya yang masih berlapis dan saling mengingatkan antara Satgas dan juga petugas tata laksana dari wilayah tersebut. Karena kita masih per wilayah, belum dibuka, antar wilayah belum. Jadi semuanya masih saling mengingatkan. Diharapkan bahwa atau diasumsikan bahwa semua umat itu sudah mulai terbiasa dengan tatanan baru ini, dengan prokes yang baru ini. Jadi yang ada adalah kita tinggal mengamati, oh ternyata ini ada yang masih lolos, ya harus diingatkan. Kalau dulu kan masih silahkan Pak, Bu, Tante, Bro, Sis, silahkan setelah menerima setelah mengecek suhu tubuh, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Begitu datang silakan cuci tangan terlebih dahulu. Sekarang tidak perlu karena dianggapnya sudah biasa dengan kebiasaan protokol kesehatan yang ada. Cuma kalau ada yang tadi lupa bisa diingatkan, masih ada yang perlu diingatkan. Tipis itu Mas. Perlunya sap yang tapi masih berlapis. Gitu. Nah, kalau dulu pernah nggak sih sampai kejadian misalnya petugas sampai kemudian menahan umat yang tidak tertib itu, misalkan ya mulai dari suhunya melebihi dari batas atau tidak tertib, tidak mendaftar seperti itu. Dulu pas awal-awal ketika ini diterapkan. Baik, sebenarnya ini yang menjawab yang pas adalah Satgas. Tapi kebetulan bahwa saya sendiri mewakili Prodiakon untuk masuk di tim Satgas. Jadi saya bisa sedikit menjawab. Ya, ada seperti itu terjadi dan kita biasanya itu dulu adalah lupa memakai masker atau masker yang dipakai kurang standar, yaitu masker scuba kan tidak boleh. Maka dari gereja menyediakan ada di sini untuk dipakai begitu. Tapi untuk suhu yang berlebih dari standar 37,4 tidak ada. Dan itu kita anggap sebagai salah satu keberhasilan dalam penyampaian informasi. Jika keadaan tubuh tidak sehat, maka sebaiknya tidak ke gereja karena tidak hanya membahayakan bagi diri sendiri tapi juga yang lain pada waktu di gereja. Dan Gereja Jetis ini beberapa kali mendapat kunjungan dari Kanwil Depak tentang penerapan protokol kesehatannya. Betul. Nah, bagaimana Mas hasil dari peninjauan tersebut? Mereka merespon ini? Mereka sangat mengapresiasi pelaksanaan protokol kesehatan di Gereja Jetis ini. Jadi kita tuh sebenarnya tidak perlu takut untuk datang ke gereja. Karena gereja kita ini salah satu, bisa dibilang salah satu contoh terbaik tempat ibadah yang dapat melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Bahkan sekarang tambah mutakhir. Tadinya kan termogan perlu ditembak nih kayak tembakan begitu. Nah sekarang tidak perlu. Sudah pakai otomatis, tidak ada operatornya, tinggal mendekatkan bagian tubuh ke sensornya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk air suci kita sekarang juga sudah bisa memperolehnya juga dengan alat yang menggunakan sensor. Itu juga peningkatan dari prokes yang ada tetap dilakukan, tapi kita bisa mendapatkan kelancaran dan lebih, karena tadinya kita tidak bisa mendapatkan air suci, sekarang bisa nih. Waktu masuk gereja mendapatkan air suci, begitu. Kadang umat masih aja kadang perlu pembiasaan baru. Tapi pada keseluruhan yaitu adalah mereka sangat mengapresiasi pelaksanaan protokol kesehatan di gereja kita ini. Jadi intinya adalah penerapan protokol kesehatan di Gereja Jetis ini cukup baik
bahkan sistem berlapis seperti itu ya. Dan bukan hanya yang diberlakukan pada umat, namun juga prodiakon, dan saya yakin juga para romo, suster juga menerapkan protokol ini, karena tidak hanya untuk melindungi diri mereka, tapi juga melindungi umat dan lingkungan di sekitarnya. Jadi apakah umat sekarang masih takut atau ragu untuk ke gereja? Saya rasa tidak perlu takut lagi ya, karena yaitu tadi yang disampaikan oleh mas-mas prodiakon ini, bahwa dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang begitu ketat dan juga kini dengan fasilitas yang ya cukup canggih seperti itu, meminimalkan sentuhan fisik seperti itu ya. Jadi tidak perlu ragu lah untuk ke gereja. Cuma memang masih dibatasi ya sampai saat ini ya. Jadi mengikuti wilayah kan seperti itu. Ya, masih seperti itu, karena mungkin itu dimaksudkan sebagai salah satu cara yang cukup efektif untuk menekan atau mencegah penyebaran virus corona seperti itu. Ya, nah, betul. Mungkin ada harapan dari Mas Evan dan juga Mas Wawan sendiri kepada umat kaitannya dengan tema kita. Tidak ke gereja karena takut tertular COVID ini, bagaimana menyikapinya? Atau mungkin ada saran-saran bagi umat? Monggo. Saran saya untuk umat, gak usah takut, gak usah khawatir pergi ke gereja. Karena saat ini gereja telah menerapkan protokol kesehatan yang berlapis-lapis. Jadi saya rasa lebih aman ya pergi ke gereja itu. Karena apa? Kita juga sarana dan prasarana untuk ibadat, untuk umat datang sudah ditata dengan demikian rupa untuk kesehatan umat dan keluarga. Ya, baik. Kalau menurut saya, ini pertanyaannya tentang harapan ya. Untuk ke gereja atau beribadah di gereja, apalagi melayani di bagian apapun, itu berkahnya lebih besar. Karena disitulah kesetiaan itu ditunjukkan. Kesetiaan dari umat, juga kesetiaan dari para pelayan. Tidak perlu takut karena semuanya sudah dikondisikan dengan baik. Saya akan mengutip salah satu kata-kata yang diucapkan oleh Romo pada waktu ngunjuk ke misa. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Kita semua diundang ke perjamuannya. Dari situ kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau artis pengennya tanpa diundang pun kita akan berbondong-bondong untuk lihat foto, apalagi itu fansnya. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ini adalah ajaan dari Sang Juru Selamat yang memberikan kita segalanya. Kita diundang. Sekali lagi kita diundang untuk ke perjamuannya. Jadi diundang itu adalah silahkan untuk misa di gereja. Karena semuanya sudah dikondisikan dengan baik, dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, sehingga tidak ada keraguan lagi, karena temanya adalah karena takut COVID-19 sudah tidak ada, tidak perlu ditakutkan karena semuanya sudah dikondisikan dengan baik di gereja Santo Albertus Agung Jetis ini. Monggo, saya juga mengajak umat dari paroki Jetis untuk yang memenuhi syarat, yaitu usia di bawah 70 tahun, dan dalam kondisi sehat, silahkan ikut misa di gereja, menanggapi undangan dari Tuhan. Ya, demikian. Saya yakin juga pasti banyak umat yang rindu
ingin ke gereja. Tidak hanya yang berusia dewasa, tapi anak-anak terutama. Kalau dulu mereka selalu menantikan mendapat berkat seperti itu, dan setelah 1,5 tahun ini kan tidak ke gereja, dan mereka pasti rindu pingin bertemu teman-temannya, pingin dapat berkat dari Romo. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Prodiakon dan juga tim Satgas di Gereja Paroki Jetis ini menjadi berkah bagi kita semua untuk bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan tetap percaya bahwa ini pasti akan berakhir dan Tuhan akan selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih Mas Evan, Mas Wawan atas kehadirannya untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang pelayanan di gereja. Baik, Sobat Stip, demikian perbincangan kita untuk kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Berkah dalam.